Apa karena Albert bahaya sekali kalau menggunakan hero tersebut? Mengenai Kira tujuh. Nah, ini kayaknya dorong motor nanti. macet kayak nang bengkel. Oh. Itu bengkelnya perak ya? Iya. Wow. Ada tuh. Wih. Kopi ora? Oke. Posisi di saksi mustika. Kalau enggak, Ya rasanya itu bisa dipakai. oh. Apa sih? Kontaknya orang tadi om. Oke, ada Natali juga udah. Oh, wow, tidak boleh. Wow, kalau sampai jatuh tangan hipotetik di dalam mereka bahaya. Jadi ini konflik ini ya lagi nge-hype juga. Udah beberapa kali lagi banyak. Ya, kalau kemarin nggak terlalu berhasil ya dari pertama. Licin semuanya. Oh, guys, shit. Tapi ada lagi. Kita kasih belakang aja. Gunakan wah, itu wow banget. Wow. Kurang. Bisa jadi. Ayo buka. Masih banget. Ayo dong. Apa ya lagi? Ya. Wow. Sangat Coba gratis selama 1 bulan. Ketik gambar untuk mengetahui caranya. ya. Oh ya bisa berubah. Bisa berubah. Siapa tahu level yang pakai gitu. Ya, oke. Biarkan aja. Maaf. Mbak, biarkan aja. Berkreasi dulu capeknya ya. Kita harus lihat ini game ya. Biarkan aja ini berlalu. Daripada Ini adalah ketika player bisa ganti-ganti kemana. Yang mix kayaknya Albert aja. kacau kan. Ininya kontak onnya yang mati mas. Kenapa sih aja harus mau main? Tahu-tahu nggak nyala. Matilda ya, Matilda saya belum misalkan sih jadi review si Midnight Matilda. Mau hidup dipakai pulang. Siapa? Posisi siap depan. Ayo kan tadi. Dan sekarang nih. Harusnya ya, kita lemon yang pakai. Oh ya juga. Harusnya ini. Iya. Tidak tahu deh. Lampu dibuang oleh orang. Nasi Bentar malam kayaknya serem sih kita main ya. Kenapa? Ada Beleric set. Wah, ini saya udah. Apa? Wah. wah ini kalau lagi live stream balik terus. Om Wawa. Ya Om Wawa ya. Kita tidak tahu. Jangan jadi luar sana. Itu Kickback sampai depresi sepertinya ada filmnya bawa. King Black dong. Wah, itu apa? Apa itu? Jangan sampai ada lain-lain keluar ya. Kayak besar ya. Naila Tech gitu nanti dipakai sama radio sih. Jangan. Oh jangan. Itu bahaya banget. Kontra ini. Kayak kita lihat aku kemarin itu lumayan seru kan ya. Wah. Iya kan? Ada surprise. Ada surprise. Bawa oleh Arabi Pemain terakhir untuk Ipos SG. Pemain terakhir aja Radio sih. Buat Albert. Apa nih? Tapi main slow sih kalau buat assassin ya. Ternyata Oh, event langsung sih.
memaksa emang mengarah masuk karena masuk. Tahu-tahu nantinya kan di ada saja Salah lah yang balik keluar kaget kan nggak dia biasa pada kita melawan gitu. One sulit tapi one normal. Oke. Buat cikan bet. Cikan bet ya ini secret juga dia iya. Waktu grand final mahal 1 lawan 3. oh 3 Iya. Sampai jongkok berdiri. Sampai video udah mau upload tuh, video udah mau upload. Saya bawa Oji itu. Jongkok berdiri. Udah pada mau upload. Congrats. Apanya Om? Kendor. Gua sih dua sekali bisa kena Apanya? oleh Vivos SG. Bayar ke sahabat ya kotaknya. Wow. Wow. Waduh. Nanti kita lihat bagaimana kiprah dari Harley berbahaya sekali loh. Sangat berbahaya di saat Harley bisa digunakan dengan baik apabila pilotnya benar-benar baik. Iya, itu bre. Kita nggak tahu. Dari awal mereka udah punya dari sangat besar dan kalau mereka bisa menjadi dari awal aku sih tak kaget banget. Nggak tahu lubang kunci tahu-tahu rusak kenapa ya? Berapa oke kalau dan ganti? langsung saja Mahal. pakai tadi nah kamu loh Iya, sudah pasti. Nanya aja ya. Ntar aja bayarin. Apa sih lawannya? Keren sih dong. sorry Waduh. Ya, nanti kita akan bacakan Amin, lagi ya. amin dulu. Dari game kedua masih kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pemenang antara Immortal SG di area tengah. Mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box dan hero dengan high damage yang mereka amankan di area tengah. Berada di area top lane dan 2 lawan 1 Lemon dalam bahaya. Lemon pakai one. Albert pakai Roger. Baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Dan sekarang menghilang sudah Harley-nya tapi Psycho tertinggal dia harus dibabat habis juga satu. Dan ini udah sih lompat banget, flicker banget. Iya dong. ya ini balik lagi sih nggak ada yang bisa dikatakan saya mereka injak Dan sekarang kita lihat aja pertempuran masih berlanjut dan sekarang menghilang sudah Finnya. Aduh, sayang sekali. Ironnya langsung membalaskan keadaan walaupun tadi poin killnya diamankan oleh rekannya ya. Ya tapi aku udah bilang di sini Vox SG mereka early damage-nya gede banget, jadi Archaeoris harus hati-hati dalam positioning. Berhubung marksman mereka juga ada 2 dan posisi itu menentukan prestasi. Ketika Archaeoris salah step dikit aja itu bisa berakhir di tempat fatal. Waduh, nih Lemon juga di bagian atas masih mengumpulkan putih-putih gold juga. Ada Chow yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Tapi sekarang Lycan Force langsung dikeluarkan begitu aja. Albertnya harus mundur kembali menembakkan open fire ke bagian depan. JPL-nya pun harus mundur. Ada 3 poin weakness tadi yang tersisa tapi sudah ke reset kembali. Ya, Archaeoris bisa merespon dengan sangat cepat apalagi Vox SG mereka berubah game poin mereka tiba-tiba jadi 2-2-1. Archaeoris sekarang harus bisa berotasi, saling membantu laningnya biar nggak kalah laning. Karena kalau ketika kalah laning, masuk ke area mid game itu bakal tertatih-tatih. Potato message akan dikeluarkan, posisi dari Archaeoris sudah terbuka. Sendirian di area atas, yang di jungle juga kelihatan informasi sudah masuk. Dan Vox SG bersembunyi di dalam bush. JPL dan juga Aeon bersiap-siap untuk melakukan sesuatu karena Turtle sudah hadir. Ini adalah kejutan, ini adalah bahaya. Langsung diujani dengan kartu-kartu dari Vox SG. Injector dikeluarkan, Turtle masih bukan milik siapapun. Yap, itu dia. Turtle-nya masih kerisa, hampir aja kerisa, tapi ternyata berhasil diambil oleh Roger ataupun Albert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah sudah. One-one-nya berhasil mendapatkan 1 orang dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya. Sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon, tapi Pokemonnya masih bisa selamat. Tapi Lemonnya pun harus meragangnya di bagian tengah. JPL-nya langsung dikejar habis-habisan. Lycan Force, oh dia berubah langsung menembakkan open fire, tapi JPL masih cukup cepat, masih bisa selamat. Ya, flicker terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Sunbo semuanya dikerahkan untuk bertahan. Tapi di sisi lain, Archaeoris memang nggak mendapatkan poin dari tantanya, tapi injektor dikeluarkan. Potato surprise attack, tapi sayang Psycho pun harus tumbang. 1 untuk 1, tapi itu perlawanan sangat kuat. Tapi Albertnya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau ditumbang, ini bakal jadi pertukaran yang sangat besar untuk Archaeoris. Harus kehilangan core mereka pula. Padahal awalnya itu udah cuan banget ketika
Psycho yang ditukarkan oleh Potato. Benar, ini jadinya 2 untuk 1 ya jadinya. Waduh, cukup. Disayangkan sementara untuk Lemon udah level 5 dia masih diserang oleh Pokemon yang menggunakan Harit. Ada poin weakness yang udah terbuka. JPL-nya maju sampai ke depan, tapi untuk R7 di bagian bawah masih santuy untuk berhadapan dengan Soul. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi kita mengucapkan terima kasih karena 200.000 leg udah ditembusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga Alekto kali ini. Tapi sekarang kita lihat Deadly Magic-nya sudah nancep di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya, tapi udah hilang. Oh, tidak bisa ini burst damage-nya gila dari EVOS HG. Harus diperhatikan betul-betul. RRQ Husi mulai kehilangan focus mereka di area bottom lane. Dikepet dulu sama EVOS HG. Dikepet. Ngambil insentif dia ya. Iya, ngambil insentif. tambahan. Iya, kejar insentif dulu lah ya buat tambah-tambahan lumayan. Ada Psycho di situ bersembunyi. Luar biasa sekali buat seluruh pendukung yang ada di Indonesia nih. Waduh, kalau bisa kita tembusin jangan berhenti untuk memberikan like kalian. Jangan lupa memberi dukungan juga. Jangan lupa memberikan salam juga. Luar biasa sekali. Seluruh komunitas yang ada di Indonesia berhadap-hadapan sekarang nih Budi. Antara Psycho dan juga JPL, tapi tidak saling peka ya. Enggak peka ya, Bun. Tatap-tatapan aja. Gak apa-apa, sabar aja. Pelan-pelan dari keduanya juga gak mau gegabah. Mereka menunggu timing yang tepat. Tapi di sisi lain, ini EVOS HG lebih pandai untuk membaca jika mendapatkan tackle. Di sisi lain ada ejector yang dikeluarkan. Dan Will Dragon-nya ke area pin. JBL mendapatkan killing spree. Di sisi lain, dia masih bisa kabur. Selamat, Pokemon berada di frontliner. RRQ Hoshi ingin membalas kematian dari pin. Menukarkannya dengan Pokemon. Dan untuk satu trade yang dihasilkan di area top lane. Wow, terjadi lagi peperangan. Soul di bagian bawah masih santuy. R7 pun harus balik lebih dahulu. Dan sekarang wave-nya akan dimakan kembali oleh Soul. Ini akan menjadi sebuah keuntungan di mana dia bisa mengkikis-kikis ataupun mencicil-cicil ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi di bottom lane. Ya ini cukup bahaya sebenarnya untuk RRQ Hoshi. Karena dari tadi Harley-nya juga cukup bebas untuk melakukan roaming ke bawah, ke atas, terlepas dari Magic-nya. Jadi mereka harus waspada, gak cuma dari Benedetta sendiri, tapi dengan kehadiran dari seorang Harley. Di Agak bagian pusing sih, mau nangkap yang mana. Tapi sekarang Soul di area bottom lane sudah berhadapan dengan Psycho. Lemon, maafin bisa kabur. Foreign Eye, ngengsot ke kanan, ke kiri. Bukan hero yang mudah untuk diamankan dengan cepat. Iya, sebenarnya wow ditabrak langsung dengan adanya satu Unstoppable Force walaupun tadi dia udah merubah arah ataupun teleport ke arah yang berbeda, cuman masih sempat dikejar. Gitu kalau nomor sampai ternyata enggak RRQ lebih memilih bermain objektif gaming, mendapatkan satu turret di area tengah. Satu turret yang sangat berarti tentunya untuk RRQ memasuki jungle milik EVOS HG. Gerbangnya sudah terbuka. Yap. Gerbangnya sudah terbuka, gemboknya udah langsung dibobol habis, tapi sekarang kita lihat aja, Soul dipaksa mundur lagi, ada one di bagian belakang yang bisa langsung memotong, cuman untuk sekarang mereka langsung aja menghajar dari bagian depan, memaksa Soul untuk mundur di bagian belakang. Ada Iron yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan Daily Magic-nya, bener aja belum selama kita sebutkan, tapi ternyata efek tersebut belum bisa untuk menghabiskan ke arah Vin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja, dibabat habis, sedikit lagi HP tersisa dari Soul, langsung aja dikeroyok rame-rame, 4 hero dari RRQ Hoshi langsung berkumpul begitu aja, tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya, dua player dari EVOS HG yang mencoba untuk bertahan di area bottom lane, dipanis oleh RRQ Hoshi, ditangkap dan gak dibiarin untuk pulang. Gak cuma mereka nggak bisa untuk mendefense turret di area bottom lane, tapi mereka harus kehilangan diri mereka. Keuntungan bagi RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sangat besar, tapi walaupun networknya belum bisa mengungguli dari EVOS HG, dan Montage Shocker dikeluarkan, Pin dalam bahaya, Injector dikeluarkan, Pokemon seperti menyelamatkan Pin. Oh, Psycho berhasil menyelamatkan Pin, tapi tidak ada yang bisa mengejar Pin ke arah belakangnya. Wah, nah sekarang JPL memaksakan keadaan, kita lihat aja udah ada yang berhasil ditendang, dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke kerumunan, sedikit lagi SP tersisa, apakah Albert bisa selamat, tapi Albertnya nggak bisa selamat. Joheadnya pun menjadi korban, menyisakan 3 hero aja dari RRQ Hoshi. Lemon masih mempertahankan area yang ada di bagian tengah. Setelah bermain objektif EVOS HG, kalau dari hal pick off, EVOS HG lebih diunggulkan dari hal itu. Yap. Dan RRQ sih harus bisa pandai-pandai untuk menempatkan dirinya, berposisinya, jangan sampai ketangkep seperti halnya tadi. Karena itu benar-benar damage dari EVOS HG di menit kayak gini itu lagi di peak-peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Lagi puncak, lagi adem-ademnya berarti dia puncaknya. Ya tapi pressure masih masuk sih dari EVOS. Mereka gak mendorin sama sekali. Mereka tetap pada objektif. Balas juga secara objektifnya. Mereka mulai untuk berfokus mengamankan lead landingnya. Dan JPL
Waduh, Alekonya bisa mendapatkan kayak begitu deh. Walalalala, untungnya nggak ada yang di dalam jalur dari jalan tol yang diciptakan oleh Soul ya. Wah, selamat sudah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Tapi aku kira sih sedikit kewalahan sih. Di sini mereka juga dipukul mundur sampai ke dalam Ya. base mereka dan defense di area tier ketiga. Gak bisa untuk maju-maju lagi, gak bisa gegabah juga. Perhitungan yang sangat tepat menurutku juga dari RRQ jika mereka gak bisa memenangkan ataupun mendefense turret, lebih baik untuk ya udah dibiarin aja. Benar. Rugi satu asal nggak rugi banyak. Iya, nggak apa-apa rugi satu ya. Mereka mungkin bisa menambahkan lagi ataupun mengambil keuntungan dari sisi yang berbeda. Ya, tapi atasnya ada tombelnya. Lemon lagi ngelawan Soul di area atas. Iya, Lemon Soul jadinya ya. Jiwa Soul Lemon. Dan sampai dipanggil jiwa lemon ada kan? Emoticon keluar lemon. Tapi ini di sini R7 sudah mengeluarkan Black Dagger Foam-nya menuju ke area tengah. Momentum sudah jadi pop up. Keduanya sama-sama saling tahu posisinya masing-masing. Ini momen yang sangat-sangat penting untuk keduanya. Lord pertama di game yang kedua. Wah, ini JPL sendirian aja di bagian depan. Jadi seperti membuat parameter yang nggak boleh dilewatin oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Emang bener-bener dia stay diem di situ doang. Orang males lewat gitu. Ya, cara ngezoningnya EVOS ini juga pinter banget sih. Mereka nggak bikin RRQ Hoshi sibuk dengan laning-nya. Dan usaha yang sangat cepat juga untuk mengamankan Lord. Yang pertama mereka nggak menunggu begitu lama. Bahkan nggak mendapatkan pick off. Nah, Wah, itu dia Bude yang langsung dilemparkan dengan adanya satu ejector yang masih bisa membuat dirinya selamat lagi ke bagian belakang. surprise dari RRQ Hoshi. Defense-nya ke arah mana? Oh, surprise attack. Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang tapi dari belakang juga berhasil mendapatkan Soul. 2 poin kill dikantongi tapi nggak cuma 2 karena Eon kali ini bisa Albert dan berhadapan dengan JBL. Masih sempat menunggu dengan Demis tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek. Mau dibalaskan. Mau kabur kemana? Udah nggak punya flicker. JBL coba untuk ngegojek tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Elah, 3 orang berhasil diambil dari EVOS SG. Sebuah kejutan kembali lagi hadir dari RRQ Hoshi di mana mereka tadi sepertinya tertekan, tapi mendadak ada teleport yang dilakukan langsung membabat habis. Tapi sekarang ada Divine Glaive. Waduh, ini daily magicnya, poker triknya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Waduh. Itu kalau Mighty Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive, ampun-ampunan sakitnya udah. Ya harus cepat-cepat bikin ini sih. Ini Athena Shield juga harus punya. Itu kita lihat aja. One ada Rose Gold Meteor mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup baik karena ada Magic Resistance juga dari item tersebut yang bisa menimbulkan absorb untuk Ya, One itu sendiri. masalahnya nggak cuma dari Harley-nya doang. Yep. Yuk langsung lanjut karena matchnya sudah mulai. Yo, Dari Kainul, cakep. Sekarang RRQ Hoshi juga masih bertahan di posisi defense mode sih. Ini kondisi dari RRQ Hoshi agak sedikit tertekan di Force HG. Mereka berhasil untuk memberikan pressure yang begitu besarnya di area jungle. Sudah bersembunyi JPL menunggu mangsanya untuk lewat siapapun yang dekat-dekat JPL. Hati-hati ya, digejuk. Dikejuk. Juga-jaga-juk. Kereten. Oh, beda nyanyi ya. Oke, back to the game lagi. Ada... Udah back dari tadi Pak Pulo. Oh iya. Kemana aja lo? Iya, pulang habis nyanyi. Oke. Ya dari RRQ Hoshi kalau kita lihat dari arah minimapnya mereka sedang mempersiapkan satu buah setup untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS SG. Apakah akan ada birthday party yang di planning oleh RRQ Hoshi sekarang? Yap. 5 orang ada di top lane. Wah. 3 dan juga 2 untuk split out. Apa-apaan nih mereka ya? Kayak udah itu yang 2 udah langsung bersembunyi. Mereka langsung clear Ketahuan minion sih. aja. Tapi seperti ketahuan posisinya. Oke. Mau pindah kemana? Enggak, ternyata sekarang Warlinya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ada pergerakan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh RRQ Hoshi, tapi di bagian tengah inner turretnya bisa disikat habis. Di bagian bawah juga Benedetta-nya ya. Diam-diam split push kamu di situ. Bebas, semuanya bebas banget tadi tengahnya karena jaga karena tadi RRQ memang nunggu EVOS SG Ya. agar maju. Mereka udah nge-base, mereka gak maju sama sekali, sadar kalau RRQ hilang semuanya. Iya. Tapi walaupun FPS HG mereka kehilangan satu Harley-nya, RRQ Hoshi mereka juga kehilangan turret. Jadi ada trade yang terjadi. Benar, ada trade yang terjadi. Albert juga sekarang bersama-sama. Nih mereka sekarang area persembunyiannya di sini nih. Ayo masuk. Ayo, yang masuk. Yuk. Yang masuk. Yo yang masuk sayang anak yuk.
Diversion. Yang masuk. Ih, ini, bagus jangan banget sih ini strateginya. Ini. Kita lihat sesaat lagi. Ya. JPL. Ya. Nonton kecewa. Mereka keluar lagi. Soul Ada Lemon, pohon. Soul Lemon. Jiwanya Lemon ada di JPL tadi ya. Kenapa mereka keluar lagi? Soalnya kayaknya dari potensi mereka udah juga sih. Soalnya ya gimana lagi permainan dari Doi pasti bakal begitu kan. Betul. Kan. Jadi jangan sampai mereka gerak yang bisa mengakibatkan kefatalan. Waduh, ini dia. Soul juga bagaimana dia masih melakukan sebuah rotasi-rotasi yang sangat-sangat mengganggu bagaimana RRQ ingin menekan gitu loh. Karena ada Soul yang harus diawasin juga. Waduh, lore dikit lagi ini dia siapa yang akan mendapatkan lore yang kedua ini. Sedikit lagi, ada satu bar SP lagi tapi pertempuran masih terjadi di area lore langsung dilompatin ke bagian depan dengan area R7. Sedikit lagi Ion akan langsung menghilang, Harley-nya udah menghilang, tapi ternyata Johanna pun harus menyusul. Dan sekarang Insansin-nya, Potato-nya menghilang, ada Winter Treasure, itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemonnya menghilang, yes, 3 orang menghilang dari Evo Sesi dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tengok JPL dia berlari ke arah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan sebuah keuntungan, nge-push minionnya bareng di area bottom lane. Cuma di sini RRQ sudah bersiap siaga. Finn berhadapan dengan Soul, keduanya sama-sama saling sabar karena RRQ lebih berfokus kepada Lord yang berada bebas sekali. JPL nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa masa melihat dari jauh. Waduh, ini dia apa lagi akan dilakukan, tapi ternyata terkena pula efek dari Benedetta dan Belum juga punya Choi yang Winter ada. Mansion ya? Aduh. Apa nggak bikin ya? Kayaknya belum ada sih. Kalau ada Belum pasti ya? udah dipakai tadi. Iya. Coba kita Belum. lihat Oh, dulu. belum Belum jadi Winter ada. Mansion ya? Finnya belum membuat Winter Trenchant. Baiklah kalau begitu, tapi untuk sekarang kita lihat lagi. Mereka udah memiliki Lord. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Iya. Nah, Nikmat sih, apalagi di sini ada Lord yang berjalan di area top lane, membuat teman-teman dari RRQ sih bisa nge-push laningnya dengan baik. Apalagi di area top lane, tiba-tiba Survivor 7 tertangkap. Surprise attack Evos Edge bersembunyi di dalam ban, membuat RRQ tidak bisa menduga berada di mana posisi dari Evos dan melangkah kembali. Pokemon terlalu jauh teman-temannya, sangat-sangat tidak siap kali ini. RRQ masih kuat nge-push top lane-nya. waduh, ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Alekto langsung dikeluarkan begitu aja, tapi sekarang Soulnya tertinggal di bagian untungnya dia masih bisa kabur kembali, tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah inhibitor turret. Sedikit lagi HP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai. Kita lihat aja Phantom Thread langsung lompat ke bagian depan, tapi One-One-nya terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu oleh Lemon. Baik sekali. Wow. Satu momen tadi yang sebenarnya bisa menghindar RRQ, tapi kejutan yang terjadi tadi. Iya. Keculik. Itu udah nggak bisa Sevennya lagi ya. Iya, jadi 3 lawan 5 yang ada di bagian top tar karena otomatis tadi kan Finnya masih ada di base ya. Dia masih belum respawn juga, dia masih jalan lagi. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang juga. So kita akan masuk ke lane game teman-teman dan itu injektor yang manis banget tadi. Iya, tapi Psycho-nya harus mundur kembali ya, dikejar oleh JPL. Untungnya tidak bisa. Wow, ada boom di situ ya. Sementara R7 sepertinya udah bisa ya. Mereka udah mendapatkan tempo permainannya kembali. Mereka pun bisa mengambil posisi untuk sendiri-sendiri ya, Om Wawa ya. Jadi ya cukup aman lah untuk Kalau sementara. tadi kita ngelihat kalau Evos Edge selalu berada di atas RRQ dari segi network, sekarang RRQ mereka udah memulai memegang kendali permainan. Networknya udah di atas Evos, walaupun di menit ini sebenarnya networknya ya nggak beda jauh ya dari segi item juga. Tapi kalau kita ngelihat RRQ juga udah mulai bergerak lebih agresif lagi. Dan Winter Ranch ini udah jadi untuk Finn. Oke, ada Winter jauh lebih aman. Apalagi akan dia gunakan ya. Dan juga damage-nya udah gede banget sih. Gila, itu Full item pun. itu Aeon sakit banget, Holy Crystal. Aeon. Kalau Mixi, Sandblast, bisa. Itu bahaya. Item bahaya yang digunakan loh. Jenis Iya one sih. belum ada aja tuh jenis one-nya. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya. Atau wow, di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan. Terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. One-one-nya lompat ke bagian depan. Sedikit lagi point weakness, tapi langsung ditabrak juga. Ada zaman port yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi crossbow tank-nya udah langsung keluar. Nembakin langsung ke bagian bawah. Harley-nya menghilang. Ada immortal yang diambil. Sedikit lagi SP tersisa, tapi Yuzong yang gak kuat untuk menahan. Dai garuk, digaruk, tapi untuk Albert yang gak
kuat lagi. Saikonya harus mundur. Lemonnya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam setelah Winter Trenchantnya juga digunakan. Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari arah Kyoji. Bahaya banget. Masih mau membalaskan. Soul nggak mau berhenti di situ. Pemanis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Saiko yang menjadi sasaran bagi Soul, dikejar terus-terusan. Saiko berhasilkan dia kabur karena sekarang Soul juga gak mau ngasih lepas. Di saat 4 member dari Rosio ditumbang, dikocek ke kanan ke kiri, dipermainkan oleh Saiko. Neymar aja digocek sama Saiko, apalagi Soul gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang EVOS Edge mereka berfokus terhadap objektif gaming. Gak ada partner dari Arkeosi membuka peluang mereka untuk memenangkan game ini langsung menggunakan lapis-nya. Arta menambahkan dia siap untuk melawan defense dan rupanya tiba-tiba saja dengan satu momentum mereka membalikan keadaan. Menyapu dan menundukkan sang raja di game yang kedua. Wow, 1-1 akhirnya. What? Semakin memanas. Gila sih ini emang El Clasico interlokal.